Selamat datang di podcast Pak J, Inspirasi Sahabat. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang sosok anak muda yang sangat luar biasa. Di umurnya yang masih muda, tapi dia punya visi dan misi yang luar biasa dalam mengemban tugas literasi. Sosok yang sederhana, tapi beberapa tulisan ia publikasikan sangat bagus dan bisa dijadikan referensi atau semangat untuk memotivasi masyarakat umumnya, khususnya anak-anak yang masih dalam berproses pendidikan. Sosok yang sederhana itu bernama Baldus Sae. Selamat malam. Selamat malam Pak J. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir berbagi cerita di tempat ini. Sekali lagi, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya karena boleh diundang untuk berbagi cerita di tempat ini. Terima kasih Kak Baldus. Ini sangat luar biasa dan inspiratif. Setelah saya mengikuti Anda dengan beberapa kegiatan Anda yang Anda lakukan di luar sana, semacamnya semangat Anda yang luar biasa ini perlu kita undang untuk dipublikasikan ke banyak teman-teman yang mungkin akan memberi dampak yang baik untuk adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi sekolah. Baik, Kak Baldus sekarang kesibukannya apa? Saat ini saya sebagai jurnalis sekaligus editor di Media Pendidikan Cakrawala NTT. Wah, luar biasa. Jadi Kak Baldus ternyata sudah berkecimpung di dunia jurnalis ya? Betul sekali. Selain di dunia jurnalis, Kak Baldus aktivitas lainnya apa? Karena media kami ini bergeraknya di bidang pendidikan dan concern utama kami itu selain di pendidikan dan juga di pengembangan literasi. Nah, terinspirasi dari berbagai kegiatan yang kami lakukan di berbagai daerah dan juga sekolah-sekolah, pada akhirnya membangkitkan semangat saya untuk bagaimana memberikan sesuatu yang lebih untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, berangkat dari semangat ini, saya lalu mendirikan sebuah taman baca yang dikhususkan untuk anak-anak di Bantaran Kali, Liliba. Saya dengar juga semangat Anda untuk membangun gairah membaca anak-anak ini. Anda sampai mengirimkan pesan ya untuk mendapat berapa buku dari KPK. Apa benar itu? Ya, betul. Untuk buku-buku yang tersedia saat ini di Rumah Baca Bantaran Kali Liliba itu kebanyakan buku-buku yang disumbang dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan jumlahnya kalau saya tidak salah ingat itu ada 1000 buah semua. Baik, penonton podcast Pak J, Inspirasi Sahabat, ternyata sosok anak muda ini sudah memikirkan bagaimana cara merawat semangat anak-anak yang masih sekolah untuk membangkitkan gairah membaca di situasi semua serba menggunakan gadget. Jadi menurut kami ini sangat luar biasa. Karena di zaman sekarang banyak orang lebih suka membaca apapun lewat HP, iPad, komputer, dan sebagainya. Buku sudah jarang. Bagaimana Kak Baldus bisa nanti mau terus membangkitkan atau mau terus menjaga semangat? Treatmentnya seperti apa supaya anak-anak di Bantaran Kali tetap membaca buku-buku yang Kakak siapkan? Untuk saya membacanya dari sisi lain, bahwa kendati ada perkembangan teknologi dengan segala macam media sosial apa segala macamnya, tetapi saya ada melihat satu kesenjangan di situ, bahwa ada anak-anak di tengah perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, ada anak-anak yang tidak bisa menggunakan karena alasan dia tidak mempunyai barang-barang seperti itu.
Ya, tidak mempunyai HP ya. Tidak mempunyai HP. Betul. Ya. Walaupun mereka tinggalnya di tengah kota, tetapi itu tidak menjadi suatu tidak menjadi suatu kemungkinan yang besar bagi mereka untuk memiliki hal seperti itu. Iya ya. Membaca adalah jendela untuk melihat dunia. Bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga semangat anak-anak ini membaca? Baik, kalau boleh saya jelaskan sedikit tentang taman baca ini. Awalnya itu saya melihat bahwa di tengah pesatnya masifnya penyebaran virus corona dan sekolah terpaksa harus meliburkan mereka dengan melakukan sistem pembelajaran daring, yang saya lihat di lapangan bahwa belajar daring bagi anak-anak di Bantaran Kali dan juga anak-anak di NTT pada umumnya itu tidak bedanya dengan libur. Jadi efektivitas sekolah itu semakin tidak ada. Formatnya saja yang belajar daring, tetapi mereka menikmati itu sebagai masa liburan. Oleh karena itu saya melihat banyak anak-anak di Bantaran Kali yang menghabiskan harinya itu dengan bermain di kali, duduk di pohon asam sambil main sikidoka atau mencari sabau di kali. Dan itu untuk saya sangat menyayat hati. Bagaimana mungkin anak-anak yang adalah generasi penerus bangsa ini tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada di tengah segala keterbatasan yang ada untuk belajar. Nah, setelah saya cek, persoalannya itu bukan karena mereka tidak mau belajar, tetapi lebih pada kekurangan sarana untuk mereka belajar. Mereka tidak punya buku untuk mereka belajar, lalu orang tua juga punya keterbatasan waktu untuk mengurus mereka, dan di sisi lain juga mereka tidak punya gadget untuk mengakses bahan-bahan pelajaran. Nah, dari situ saya menangkap bahwa saya harus memberikan sesuatu yang lebih untuk mereka ini. Nah, sampai pada titik ini saya lalu pesimis juga. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Mengumpulkan mereka lalu saya memberikan mereka semacam kursus atau belajar. Saya tidak punya kemampuan lebih untuk mengajar seperti guru-guru di sekolah. Oleh karena itu, dengan beberapa teman-teman yang ada, kami duduk bersama untuk menyatukan ide kira-kira apa yang harus kita buat untuk adik-adik kita di Bantaran Kali ini. Nah, ide dasarnya itu bahwa kami harus mengumpulkan mereka. Dan yang saya lihat, mereka punya semangat yang sangat tinggi sekali untuk belajar. Semangat menjadi alasannya ya. Semangatnya itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kita harus memberikan sesuatu yang lebih untuk mereka ini. Luar biasa, Kak Baldus. Ini adalah salah satu anak muda yang punya kekuatan, punya pengaruh yang harus selalu dijaga. Inisiatif yang tinggi untuk memelihara semangat baca dari teman-teman atau adik-adik yang lagi sekolah memang harus terus dijaga, digiring dengan mungkin walaupun jumlah bukunya sedikit, entah itu buku jenis apapun, tapi setidaknya membangun kebiasaan mereka untuk terus belajar. Itu yang diharapkan. Dan ternyata Kak Baldus telah menjalankan itu. Selanjutnya Kak Baldus, mungkin apa harapannya untuk rumah baca Bantaran Kali? Harapan dari saya untuk adik-adik saya yang ada di Bantaran Kali, manfaatkanlah ruang yang ada ini untuk bisa berkembang di tengah segala keterbatasan yang ada. Bahwa kendati pandemi ini masih belum terprediksi kapan berakhir, tetapi dengan sarana yang ada kita bisa memaksimalkan itu untuk kemajuan pendidikan kita. Baik Kak Baldus, teman-teman penonton podcast Pak J, Inspirasi Sahabat, sosok ini memang sungguh luar biasa. Dengan cara dia menjelaskan tentang bagaimana ya membangun, merawat, dan menjaga semangat dari teman-teman atau adik-adik yang lagi sekolah, yang sekarang mungkin tidak bisa sekolah secara offline, tapi harus sekolah secara daring. Tapi Kak Baldus menyiapkan beberapa buku yang mungkin bisa dipinjam ya Kak Baldus itu oleh anak-anak, buku dibawa ke rumah begitu.
Kalau sejauh ini saya masih menetapkan kebijakan itu karena dibuatkan tempatnya saja. dibuatkan tempatnya dan Mereka mereka hanya ada- kami buatkan jadwalnya dalam seminggu itu mereka belajar 3 kali. Tetapi karena mereka punya semangat yang tinggi, akhirnya mereka meminta izin kepada saya bahwa setiap hari mereka harus belajar di situ. Dan itu yang semangat yang sangat luar biasa dan saya kira perlu dijaga. Kalau di Bantaran Kali ketika saya turun ke bawah itu mereka sering memanggil saya kepala sekolah atau apa, tapi satu hal yang menarik di situ begini. Saya tidak punya kemampuan lebih untuk mengajar, tetapi saya memilih satu dari antara mereka itu untuk menjadi boleh saya katakan kalau dalam bahasanya kami di komunitas itu apa ya, wali kelas lah, Wali kelas mereka. Mereka menjadi satu dipilih menjadi wali kelas untuk Mereka teman-teman. dan saya sendiri sebagai kepala sekolah. Kepala Itu sekolah. pengapungnya mereka. Oh iya, kepala Nah. sekolah. Satu hal yang menarik di situ adalah kepala sekolah wali kelasnya ini yang mengajar mereka itu. Jadi kita melakukan ada metode semacam tutor sebaya gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada murid-murid yang bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru secara langsung, tetapi ada juga murid yang bisa memahami materi kalau diajarkan oleh temannya dengan bahasa temannya. Iya, Dan metode ini yang diterapkan di Bantaran Kali. Oh iya. Bahwa ada Guru sebaya ya? anak guru sebaya. Guru sebaya. Teman-temannya itu yang 1 tingkat di atas mereka atau 2 tingkat di atas mereka, itulah yang menjadi guru untuk mereka. Iya. Untuk adik-adik. Jadi guru sebaya bertanggung jawab untuk kepala sekolah yang tidak lain tidak bukan adalah owner dari rumah baca Bantaran Kali, begitu ya? Betul. Baik Kabalus, setelah mendengar penjelasan Anda, katanya guru sebaya bertanggung jawab untuk kepala sekolah. Tentu saja kepala sekolah di rumah baca Bantaran Kali pasti ada aturan Betul. yang dibuat untuk dijadikan sebagai acuan pembelajaran di rumah baca Bantaran Kali ini. Mungkin ada? Terkait dengan aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara saya, wali kelas dengan adik-adik saya yang ada di rumah baca itu. Nah, untuk soal evaluasi terhadap kegiatan belajar mereka, saya biasanya memberi mereka tugas. Misalnya minggu ini mereka harus menggambar atau menulis, dan nanti dikumpulkan di wali kelasnya itu, dan saya sendiri yang memberikan penilaian. Nah, selain itu ada juga aturan-aturan lain yang sebetulnya itu merupakan suatu hal positif yang perlu dibiasakan di tengah melunturnya semangat nasionalisme anak-anak Indonesia. Dari Bantaran Kali saya membiasakan mereka untuk bagaimana mencintai Indonesia dengan cara yang benar. Nah, untuk itu satu hal yang saya tekankan ke mereka. Nah, di kelas ini mereka mulainya jam 6 sore dan berakhirnya itu jam 7 atau kalau tidak jam 8. Kalau mereka masih sementara semangat, ya saya biarkan. Nah, ketika jam 6 sore, mereka semua harus berkumpul dan memulai kegiatan itu dengan doa Angelus. Setelah doa, mereka diwajibkan untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Entah itu Garuda Pancasila, Indonesia Raya, atau lagu-lagu nasional lain. Yang pastinya mereka harus menyanyikan minimal 3 lagu lah. Setelah itu baru mereka mengambil buku-buku untuk dibaca atau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan selama sepersekian jam gitu. Dan di terakhirnya nanti kalau misalnya ada teman-teman saya yang juga hadir, nanti mereka mempresentasikan entah itu membacakan puisi, menyanyi atau apa. Dan terakhirnya mereka harus menutupnya dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan itu yang mereka lakukan selama ini. Mencintai Indonesia dengan cara yang benar. Baik Kabalus, menarik sekali cerita ini. Saya sungguh kata orang speechless karena penjelasan Anda sungguh bagus. Selain ini Kabalus mungkin buku-buku itu apa sejauh ini sudah ada rencana untuk meminta ke beberapa institusi atau sejauh ini bagaimana untuk penyediaan stok yang perlu disiapkan untuk anak-anak membaca? Untuk ketersediaan buku-buku sendiri saya punya 2 skema sebetulnya. Yang pertama
saya membuka ruang untuk donasi dari teman-teman yang bersedia memberikan bantuan, memberikan kami buku-buku, entah itu buku bacaan anak atau apa, kami dengan senang hati menerimanya. Dan yang kedua, dalam rencana jangka panjang saya itu minimal dari rumah belajar ini mereka harus menghasilkan sesuatu. Dalam arti Seperti apa? ketersediaan buku-buku itu bukan saja dari luar, tetapi saya harus memberdayakan mereka di dalam untuk bisa menghasilkan buku sendiri. Menulis Dan pada akhirnya harus dibukukan. Apalah gunanya kita membiasakan mereka untuk belajar, membaca dan menulis, tapi pada akhirnya tidak menghasilkan sebuah produk. Itu untuk saya sangat disayangkan. Dan justru saya melihat ada potensi bahwa adik-adik saya ini punya semangat, punya kemauan yang lebih untuk bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga pada akhirnya nanti sekalipun ketersediaan buku-buku itu kebanyakan dari luar, dari hasil donasi atau sumbangan dari teman-teman, tetapi minimal ada hal lain yang kami ciptakan dari dalam. Kami harus hasilkan sesuatu yang lebih untuk kami sendiri. Berapa jumlah anak-anak yang di sana? Sejauh ini sekitar 30-an lebih orang yang terlibat aktif dalam kegiatan setiap sorenya untuk belajar, membaca, dan menariknya bahwa orang tua dari adik-adik saya ini menyambut dengan sangat positif, karena menurut mereka selama pelaksanaan sekolah daring ini, ya seperti yang saya katakan di awal, mereka menganggapnya itu sebagai libur dan persis tidak ada kegiatan belajar di situ. Dengan hadirnya rumah baca Bantaran kali ini, mereka merasa semacam ditolong. Artinya porsi kerja mereka untuk membimbing anak-anak itu sedikitnya dialihkan ke kami lah. Oh iya. Kak Baldus, sangat menarik sekali cerita Anda dari Bantaran kali. Harapan saya untuk penonton setiap podcast Pak J Inspirasi Sahabat, semoga teman-teman yang menonton ini entah memiliki jabatan ataupun yang tidak, yang bisa memberi sumbangsi berupa pemikiran atau apapun, bisa menghubungi kami di podcast Pak J untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan gairah atau niat membaca literasi apapun itu, dimanapun dan dengan cara apapun. Kalau teman-teman bisa membantu dengan tangan terbuka, kami siap untuk memediasi atau menjadi pengantara untuk teman-teman di rumah baca Bantaran kali. Kak Baldus, di tengah maraknya isu pandemi yang kita alami sekarang ini, bahkan kita rasakan sekolah-sekolah pada ditutup, terus banyak orang berdiam di rumah dengan membaca, cuman melihat di gadget. Apakah semua anak di Bantaran kali itu semuanya ke sana tanpa gadget atau bagaimana? Saya mewajibkan mereka untuk datang ke pondok baca itu tidak membawa apa-apa, hanya datang dan membaca atau mengikuti aktivitas lain yang ada di situ. Sejauh ini tidak ada adik-adik yang membawa gadget ke situ. Oh ya, sejauh ini apa sudah diajarkan untuk mereka menulis atau hanya sekedar membaca, menggambar, berpuisi? Karena di dalam ini kan ada beberapa anak-anak yang punya tingkatan berbeda, ada yang SMP kelas 1, SMP kelas 2, ada yang SD, ada juga yang masih TK. Jadi kita masih sedikit kesulitan untuk mengkoordinir mereka ini. Minimal untuk bisa menghasilkan sesuatu kita harus memilah mereka dalam beberapa kelompok. Misalnya yang SMP kita persiapkan mereka untuk menulis, yang SD atau TK itu kita persiapkan mereka dengan cara-cara yang lain, menggambar atau apa, tapi kita perlu beri apresiasi begitu. Oh iya, satu lagi Kak Baldus, apakah di teman-teman yang terlibat aktif di rumah baca Bantaran kali ini, adakah untuk ada yang membayar iuran, uang iuran atau uang pangkat atau bagaimana? Sejauh ini tidak ada. Wah, Sejauh ini tidak ada. sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan saya pikir ke depan sampai kapanpun, sampai gubuk rumah baca kami ini hancur atau hancur pun, saya tidak akan meminta sepeser pun
iuran apapun dari mereka tidak ada. Yang saya minta dari mereka adalah semangat mereka untuk tetap datang, semangat mereka untuk terus belajar, dan semangat mereka untuk bagaimana bisa memaksimalkan potensi anak dan diri mereka. Itu saja yang saya minta dari mereka. Banyak bahasa mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan-pahlawannya. Adapun jangan kita lupa, bangsa yang besar haruslah mampu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Terima kasih Gavaldus. Mari kita bersama merawat kesatuan negara Republik Indonesia dengan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dari Rumah Baca Bantaran Kali. Akhir kata, saya ucapkan Dirgahayu, selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesiaku. Tetaplah berkibar sang merah putih walaupun Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaras